Chelsea nampaknya akan mendapatkan tambahan tenaga di tahun 2025 mendatang. The Blues berencana untuk mendatangkan Karim Adeyemi ke Stamford Bridge. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea saat ini memiliki skuad yang gemuk. Sejauh ini sudah ada lebih dari 40 pemain yang memperkuat tim utama Chelsea. Namun jumlah ini berpotensi bertambah di tahun 2025 nanti. Dilansir laporan Tutto Juve, Chelsea berencana untuk merekrut pemain baru. Maresca sangat ingin mendatangkan Karim Adeyemi ke London Barat. Menurut laporan tersebut, Chelsea mempersiapkan Adeyemi sebagai proyeksi pengganti Mykhailo Mudryk. Winger Chelsea itu dikabarkan akan dilepas karena sejauh ini sang pemain masih kesulitan tampil dengan api. Di sisi lain, mereka juga berencana untuk memulangkan Raheem Sterling di musim depan. Jadi mereka memutuskan untuk mempersiapkan winger baru untuk kepergian dua pemain tersebut. Laporan itu juga mengklaim jika Enzo Maresca sendiri yang memilih untuk merekrut Adeyemi untuk mengisi kekosongan tersebut. Ia sudah lama mengamati sang winger. Maresca menilai Adeyemi memiliki gaya bermain yang ia terapkan saat di Chelsea. Apalagi usianya yang masih muda, ia dapat memiliki masa bakti yang panjang untuk Chelsea. Kontrak Adeyemi sendiri di Borussia Dortmund akan berakhir di tahun 2027 mendatang. Untuk merekrutnya, Chelsea dipaksa membayar sekitar 40 juta euro kepada Borussia Dortmund. Presiden Barcelona Joan Laporta mengkritik penyerang Chelsea Mark Hughes. Ia menyebut sang pemain bakal menyesal tinggalkan Camp Nou. Pemain muda itu meninggalkan Barca pada musim panas lalu untuk bergabung dengan Chelsea setelah kontraknya berakhir. Laporta mengakui sejatinya Barcelona ingin Mark Hughes bertahan dan menegaskan bahwa ia akan menyesali keputusannya. Soal Mark Hughes, setiap pemain yang ingin meninggalkan Barca, pintunya terbuka lebar. Tidak ada tempat lain seperti Barcelona dan mereka akan menyadarinya nanti, kata Joan Laporta. Salah satu yang mengejutkan dari bursa transfer musim panas lalu adalah keputusan Barcelona untuk melepaskan Mark Hughes kepada Chelsea. Pemain yang tampil cemerlang bersama Spanyol di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia itu kini berseragam The Blues. Pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut bakal dicoba untuk bisa menjadi solusi di lini serang Chelsea yang dalam beberapa musim terakhir selalu dinilai kurang tajam. Meski di Chelsea sang striker tidak menjadi pilihan utama, Mark Hughes pernah menyampaikan pesan mengejutkan untuk para penggemar Chelsea. Mark Hughes memilih bergabung dengan Chelsea karena punya ambisi bermain di Premier League. Saya selalu bermimpi bermain di Premier League dan Chelsea adalah klub hebat dengan banyak sejarah, kata Mark Hughes. Ia juga menegaskan dengan pertandingan Chelsea yang semakin sibuk, sang pemain akan mendongkrak performanya dan akan terus berusaha mencetak banyak gol di setiap pertandingan. Kepada para penggemar, saya akan bekerja keras untuk klub yang saya cintai sekarang. Terima kasih atas dukungan yang selalu kalian berikan untuk saya, kata Mark Hughes. Setelah lama absen karena cedera, penantian terhadap Romeo Lavia akhirnya terbayar. Gelandang muda asal Belgia ini kini mulai menunjukkan bakat luar biasanya setelah musim pertamanya di Chelsea diwarnai cedera yang membatasi penampilannya. Cedera pergelangan kaki dan hamstring membuat Romeo Lavia hanya bermain satu kali pada musim lalu. Dan masalah hamstring lebih lanjut sempat membuatnya absen di awal musim ini. Namun kini pemain berusia 20 tahun itu tampil konsisten dengan performa impresif terutama saat melawan Liverpool. Meski perjalanan ini tidak mudah, Romeo Lavia bekerja keras untuk menjaga mentalitas positifnya yang akhirnya membantunya kembali tampil prima di setiap pertandingan. Ini sangat menantang karena baru bergabung dan sangat bersemangat untuk menunjukkan kemampuan di klub sebesar ini. Lalu cedera datang, kata Romeo Lavia. Sulit pada awalnya, tapi bagaimana bisa membuatnya menjadi sesuatu yang positif? Saya mencoba untuk selalu berpikir demikian meski terkadang sangat sulit, kata sang pemain. Romeo Lavia tengah berusaha maksimal selama pemulihan agar siap sepenuhnya saat kembali bersama tim. Targetnya musim ini, selain menjaga kebugaran, adalah mencetak gol pertamanya untuk Chelsea, idealnya di Stamford Bridge. Sang pemain sangat ingin membantu tim meraih kesuksesan setelah beberapa musim yang sangat sulit.
Direktur olahraga Chelsea menolak tuduhan bahwa penjualan pemain akademi baru-baru ini semata-mata didorong oleh motif keuangan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman. Dalam 2 bursa transfer musim panas terakhir, The Blues melepaskan pemain didikan akademi seperti Mason Mount dan Conor Gallagher. Nyatanya hal itu dilakukan untuk mematuhi aturan PSR dari Premier League di tengah pengeluaran besar untuk pemain baru. Kepergian Gallagher yang sering menjadi kapten klub musim lalu dan kini bergabung dengan Atletico memicu kritik paling signifikan. Dalam wawancara dengan Telegraph, Paul Winstanley menjelaskan bahwa keputusan menjual kedua pemain tersebut masuk akal dari sisi kontrak. Klub tetap memprioritaskan pengembangan para pemain muda. Kami mendapatkan tawaran besar untuk salah satu produk akademi kami musim panas ini, tetapi kami memilih untuk tidak menerimanya, kata Paul Winstanley. Ada banyak kesalahpahaman di luar sana. Winstanley menekankan bahwa Chelsea telah memberikan debut kepada 2 pemain muda musim ini dengan beberapa pemain lain yang sedang dipersiapkan untuk dipromosikan ke tim utama. Pelatih mendukung langkah ini. Ia mengetahui para pemain akademi yang sedang kami siapkan, kata Winstanley. Laurence Stewart juga menekankan pentingnya hubungan antara tim utama dan juga akademi. Bahkan para penggemar selalu ingin melihat para pemain akademi Chelsea bisa tampil membela di Stamford Bridge. Petinggi klub yang terus berinvestasi para pemain muda memiliki tujuan untuk memastikan tim utama dan produk akademi menjadi seimbang. Frank Lampard mendesak mantan klubnya untuk meminjamkan Mykhailo Mudryk yang tampil mengecewakan. Ia percaya jika Mudryk akan tampil bagus jika dipinjamkan dan mendapat banyak menit bermain. Sejauh ini Mudryk masih terlihat kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Ia baru mencetak 7 gol dari 66 pertandingan untuk Chelsea. Musim ini Mudryk tidak menjadi pilihan utama di bawah pelatih Enzo Maresca. Ia baru tampil sekali sebagai starter dari 7 pertandingan di Premier League. Frank Lampard melihat Mudryk tidak mampu bersinar karena keberadaan sejumlah pemain baru yang tampil lebih mengesankan. Akan selalu ada pemain seperti Mykhailo Mudryk yang tidak berhasil. Saya pikir dia harus dipinjamkan, kata Frank Lampard kepada Sky Sport. Legenda Chelsea tersebut meyakini jika Mykhailo Mudryk sudah tidak punya tempat di skuad utama setelah kalah bersaing dengan pemain sayap yang dimiliki Maresca. Saya tidak melihat tempat untuknya saat ini. Dia sekarang berada di belakang Jadon Sancho, di belakang Pedro Neto, dan juga kalah bersaing dengan penampilan Joao Felix, kata Frank Lampard. Mungkin Chelsea akan kesulitan melepaskan Mykhailo Mudryk dengan nilai transfernya yang tak sesuai penampilannya. Terlebih lagi di bursa transfer Januari adalah waktu yang sulit karena mayoritas para pemain akan memiliki label mahal. Marseille yang saat ini dilatih Roberto De Zerbi kabarnya dapat menampung pemain Ukraina tersebut.